Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Zian Mirza. Kali ini kita akan melanjutkan materi turunan fungsi trigonometri. Kita akan membahas contoh soal sekaligus penyelesaiannya. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Turunan dari atau tentukan turunan dari soal yang A, Y sama dengan 5 sin X min 3 cos X. Dan yang B, Y sama dengan negatif 1/4 cos 4X. Kita lihat jawabannya. Untuk yang A, Y sama dengan 5 sin X min 3 cos X. Turunannya adalah Y aksen sama dengan 5 cos X ditambah 3 sin X. Mengapa demikian? Karena turunan dari sin adalah cos, turunan dari sin X adalah cos X, sedangkan 5-nya tetap, kemudian dikurangi dengan 3, turunan dari cos X adalah negatif sin X, dikurangi dengan negatif menjadi ditambah 3 sin X. Kemudian untuk yang B, turunan dari negatif 1/4 cos 4X adalah negatif 1/4, turunan dari cos 4X adalah negatif sin 4X dikali dengan turunan dari 4X adalah 4. Sehingga diperoleh negatif 1/4 kali negatif sin 4X itu hasilnya positif sin 4X. Sedangkan 4 kali 1/4 atau 1/4 kali 4 hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya adalah sin 4X. Berikutnya kita lanjutkan soal yang kedua. Yang ditanyakan adalah turunan pertama dari Y sama dengan cos kuadrat 2X min Pi. Perhatikan cara mencari turunan pertama dari fungsi Y sama dengan cos kuadrat 2X min Pi. Lihat cara menurunkannya. Y aksen sama dengan turunan dari pangkatnya terlebih dahulu 2 cos 2X min Pi. Pangkatnya 2 dikurangi 1 sehingga 1 tidak usah ditulis. Ini baru yang pertama, 2 cos 2X min Pi dikali dengan turunan dari cos yaitu negatif sin. Jadi negatif sin 2X min Pi dikali dengan turunan dari 2X min Pi yaitu 2. Ini biasanya disebut sebagai aturan rantai. Setelah ini proses berikutnya adalah menyederhanakan. Di sini ada 2 kali dengan negatif kali dengan 2. Saya menulisnya secara terpisah menjadi negatif 2 kali 2. Negatifnya dari sini, 2 yang pertama, 2 yang kedua. Kemudian dikali dengan cos 2X min Pi kali sin 2X min Pi. Nah, 2 cos alfa sin alfa atau 2 sin alfa cos alfa adalah sin 2 alfa. Misalkan 2X min Pi-nya sebagai alfa. Ingat kembali ini adalah rumus sinus jumlah 2 sudut di mana sin kedua sudutnya sama. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa atau 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Di sini sinus sudut rangkap ya, sehingga hasil akhirnya tinggal mengalihkan 2X min Pi kali
2, sehingga menjadi negatif 2 sin 4x min 2pi. Jadi turunan pertama dari Y sama dengan cos kuadrat 2x min P sama dengan min 2 sin 4x min P. Berikutnya kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Masih sama dengan soal yang kedua, kita akan mencari turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 3, 5 min 4x. Kali ini fungsinya adalah fungsi sinus. Turunannya sama juga seperti yang tadi nomor 2, kita menggunakan aturan rantai. Turunannya adalah Y aksen sama dengan kita cari turunan dari pangkatnya terlebih dahulu. 3 sin pangkat 2 karena pangkatnya dikurangi 1. 3 kurangi 1, 2. 3 sin kuadrat 5 min 4x dikali dengan turunan dari sin adalah cos. Jadi cos 5 min 4x dikali dengan turunan dari 5 min 4x adalah negatif 4. Dari sini ya koefisien variabel X. Ini namanya aturan rantai. Langkah berikutnya adalah kita tinggal menyederhanakan bentuk di atas. Menjadi 3 kali negatif 4 itu negatif 12. Saya bisa menjadi negatif 6 kali 2 karena kita akan menggunakan rumus sinus sudut rangkap seperti tadi. Jadi negatif 6 kali 2 sin 5 min 4x kali cos 5 min 4x kali sin lagi sin 5 min 4x karena di sini sinnya pangkat 2. Kita pisah karena kita akan menggunakan rumus sinus 2 alfa di mana alfanya di sini adalah 5 min 4x. Sin 2 5 min 4x berasal dari sini 2 sin alfa cos alfa ini 2 sin alfanya adalah 5 min 4x cos 5 min 4x sehingga rumusnya menjadi sin 2 alfa sin 2 kali 5 min 4x sedangkan sin yang ini asalnya dari sini sehingga hasil akhirnya adalah negatif 6 sin ini dikali ke dalam kurung jadi 10 min 8x sin 5 min 4x. Inilah turunan pertama dari fungsi Y sama dengan sin pangkat 3 5 min 4x yaitu negatif 6 sin 10 min 8x sin 5 min 4x. Berikutnya kita ke contoh soal yang keempat. Perhatikan contoh soalnya, turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat secant x adalah di sini berbentuk perkalian. Ya, perkalian dua fungsi yaitu x kuadrat dan secant x. Cara menurunkannya sama seperti rumus pada turunan fungsi aljabar. Kita menggunakan rumus U kali V, di mana U-nya adalah x kuadrat dan V-nya adalah secant x. Ketika kita tentukan U-nya X kuadrat, maka U aksen atau turunannya adalah 2X. Dan ketika V-nya sama dengan secant X, maka turunan dari secant adalah V aksen di sini secant X kali tangen X. Sehingga turunan dari Fx sama dengan X kuadrat secant X adalah U aksen V ditambah U V aksen, hasilnya U aksennya 2X, Vx-nya secant, kemudian Ux-nya X kuadrat, dan V aksen X-nya secant X kali tangen X. Inilah hasil akhir dari turunan Fx sama dengan X kuadrat secant X, yaitu 2X secant X ditambah X kuadrat secant X tangen X. Kita sampai pada soal latihan. Perhatikan yang ditanyakan adalah jika fx sama dengan sin x min cos x per sin x. Kali ini fungsinya fungsi pembagian ya. Sin x min cos x dibagi dengan sin x. Seperti contoh yang keempat itu fungsi perkalian menggunakan rumus UV. Di sini juga nanti penyelesaiannya seperti itu, di mana turunannya adalah U aksen V min
U V aksen dibagi dengan V pangkat 2. Setelah mencari turunannya, kalian akan diminta mengganti atau mensubstitusikan Pi per 3 ke dalam turunan F aksen X, menggantikan fungsi X. Demikian, selamat mengerjakan. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.